Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu harap pagi hari ini semua sehat dan penuh dengan sukacita. Kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa dan lagu pujian. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita bernyanyi ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Bukakan pintu dan pikiran kami, agar senantiasa kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Amin. Anak-anak, kita akan masuk pembahasan pada bab 2 yang berjudul Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Bagian A, nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terkandung nilai-nilai yang luhur dan patut dianut. Berkaitan dengan 3 teori, yaitu teori realitas, teori relativitisme, dan teori radikal universal. Teori realitas mendasari pandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan keinginan diri sendiri dan egoisme dalam dunia, seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri sehingga menimbulkan tindakan-tindakan manusiawi. Kemudian yang kedua, teori relativitas kultural, di mana teori ini berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral, hak asasi manusia bersifat lokal dan spesifik, berlaku khusus pada suatu negara. Yang ketiga, teori radikal universal, di mana manusia berpandangan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Nilai-nilai hak asasi manusia berlaku secara universal di setiap tempat. Maka cara pandang kita terhadap manusia akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap diri sendiri maupun orang lain. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya, juga terhadap orang lain. Untuk itu, manusia itu mendapat pemenuhan haknya, harus memperhatikan juga pemenuhan kewajibannya. Jika pemenuhan kewajiban tidak terlaksana, kebutuhan akan pemenuhan hak juga tidak akan terpenuhi. Artinya, ketika kita menuntut agar hak kita dipenuhi, kita itu dibatasi dengan hak yang sama dari orang lain. Ketika menginginkan hak kita terpenuhi, berarti kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Anak-anak, sebagai remaja Kristen,
perilaku Kristiani yang harus dimiliki orang percaya dalam hubungan dengan hak asasi manusia adalah ada 5 poin. Yang pertama, menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat, pandangan, atau pilihan orang lain meskipun kita berbeda pendapat dengan dia. Harusnya jangan memaksakan pilihan pribadi kita sendiri. Yang kelima, menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak orang lain. Mengerti anak-anak? Kemudian kita masuk bagian kedua, menentukan nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Nanti Ibu berikan sebagai tugas. Di sana kamu bisa menentukan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya, seperti contoh dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 tentang kebun anggur Nabot. Kalian di sana ditugaskan untuk menentukan yang pertama, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kisah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai tersebut terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi. Yang keempat, jelaskan akibat dari tidak terpenuhinya nilai-nilai tertentu. Anak-anak bisa menemukan jawabannya apabila membaca kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 dan 16. Tugas dikumpul minggu depan, dikirimkan sama Ibu. Kemudian sebelum selesai pembelajarannya, silakan berdoa sendiri dan bernyanyi dengan lagu pembukaan pembelajaran kita tadi. Sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan shalom, selamat belajar, Tuhan memberkati.